Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rendika Valeri selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Trust in Brand terhadap Brand Loyalty pada konsumen air mineral Aqua di Kecamatan Ciracas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Tripuspitasari dengan NPM 2019 14530 dari kelas S6G. Bab pertama adalah latar belakang. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan meningkatnya dampak pemanasan global, kebutuhan air mineral masyarakat terus meningkat. Sebaliknya, sumber air perkotaan yang ada jumlahnya terbatas. Rata-rata terkontaminasi limbah dan zat lain, dan tidak layak konsumsi, sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan air mineral. Saat ini total konsumsi air minum penduduk Indonesia mencapai 7,56 miliar liter per hari. Padahal, semakin sulit untuk mendapatkan air minum yang berkualitas dan terjamin. Kondisi ini membuat bisnis air minum dalam kemasan menjadi bisnis yang sangat menarik bagi investor. Sebagai produsen minuman terbesar dan pertama di Indonesia, tentu Aqua tidak ingin pelanggannya beralih ke produk pesaing. Oleh karena itu, tuntutan agar selalu menjadi yang terbaik harus menjadi komitmen perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumen agar selalu membeli Aqua. Berdasarkan latar belakang tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul Pengaruh Trust in Brand terhadap Brand Loyalty pada konsumen air mineral Aqua di Kecamatan Ciracas. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara mendapatkan air minum yang berkualitas dan terjamin? Kedua, bagaimana cara mendapatkan brand loyalty? Ketiga, seberapa penting brand loyalty untuk suatu perusahaan? Keempat, bagaimana cara mendapatkan trust in brand? Kelima, kenapa Aqua menjadi produsen minuman terbesar? Keenam, apakah brand loyalty dapat dipengaruhi oleh trust in brand? Lalu ada batasan masalah. Khusus dalam penelitian ini, saya membatasi masalah pada trust in brand dan brand loyalty pada produk Aqua di Kecamatan Ciracas. Rumusan masalah. Menurut Lau dan Lee pada tahun 2000, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi trust in brand. Adapun ketiga faktor tersebut adalah brand karakteristik, company karakteristik, dan consumer brand karakteristik. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, apakah variabel brand karakteristik, company karakteristik, dan consumer brand karakteristik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada konsumen air mineral Aqua? Kedua, apakah variabel brand karakteristik, company karakteristik, dan consumer brand karakteristik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada konsumen air mineral Aqua? Ketiga, variabel manakah yang paling dominan dan mempengaruhi brand loyalty pada produk Aqua? Lalu ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh trust in brand terhadap brand loyalty pada konsumen air mineral Aqua di Kecamatan Ciracas. Lalu ada 2 manfaat penelitian. Pertama dari segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang trust in brand dan brand loyalty. Dari segi praktis, pertama, bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penambah informasi dan penambahan ilmu pengetahuan. Kedua, bagi peneliti sebagai latihan dan pengembangan kemampuan dan penerapan teori yang diperoleh dalam perkuliahan. Ketiga, bagi perusahaan dapat dijadikan bahan evaluasi agar dapat menjadi lebih baik. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori, yaitu brand loyalty dan trust in brand. Pertama, saya akan menjelaskan tentang brand loyalty.
Brand atau merek adalah nama atau simbol untuk membedakan barang atau jasa tiap penjual. Brand loyalty ialah ukuran keterkaitan pelanggan dengan sebuah brand. Ukuran ini mampu memberi gambaran mungkin tidaknya pelanggan beralih ke brand lain. Jadi, brand loyalty merupakan salah satu indikator inti terkait dengan peluang penjualan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi brand loyalty. Pertama, nilai atau harga dan kualitas produk. Kedua, citra dari perusahaan dan merek. Ketiga, kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan produk. Keempat, kepuasan konsumen. Kelima, pelayanan. Keenam, garansi dan jaminan yang diberikan perusahaan. Lalu landasan teori ini juga menjelaskan tentang trust in brand. Pada trust in brand terdapat 3 faktor, brand karakteristik, company karakteristik, dan consumer brand karakteristik. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Seperti di gambar ini ada 4 variabel, 3 variabel independen atau X, dan 1 variabel Y. Variabel X ini adalah variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y ini adalah yang dipengaruhi. Jadi, brand karakteristik, company karakteristik, dan consumer brand karakteristik mempengaruhi Y, atau brand loyalty. Lalu bab 3, metodologi penelitian. Pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dari bulan Maret 2022 hingga bulan Juli 2022, kurang lebih 5 bulan. Tempat penelitian berada di wilayah Kecamatan Ciracas. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Ciracas. Lalu sampel penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling atau teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Lalu ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh saya adalah kuesioner. Lalu instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dikarenakan instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen penelitian harus mempunyai kisi-kisi yang digunakan di dalam kuesioner dan skala. Setiap pernyataan diberi skor 1 sampai 5. Sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Lalu di instrumen penelitian ini ada uji coba instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen di dalam penelitian. Semakin tinggi validitas, maka semakin valid suatu instrumen. Lalu uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Terakhir ada teknik analisis data. Pertama, deskripsi data digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu ada uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis data ini untuk menganalisis asumsi-asumsi seperti homogenitas untuk uji perbedaan, normalitas, dan linear
prioritas untuk uji korelasi dan regresi. Untuk uji persyaratan analisis data, peneliti menggunakan beberapa uji, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas. Lalu dalam teknik analisis data ini juga terdapat uji hipotesis penelitian. Dalam uji hipotesis penelitian terdapat analisis regresi linear berganda. Analisis regresi bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Regresi linear dikelompokkan menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan berganda. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Maka analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independen variabel terhadap dependen variabel. Lalu ada uji statistik T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan besaran pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Lalu ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat bertujuan untuk mengukur besaran kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi proposal skripsi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.